Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya orang tua di rumah sehat bersama kalian? Ya, begitulah harapan dari Bapak. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk itu kita simak pembelajaran berikut. Sekarang ganti materi. Apakah hak itu? Kita saksikan ya anak-anak ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat, hak berkewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Coba lebih rinci lagi. Contoh hak. Satu, ya. Hak hidup. Hak hidup ini adalah pemberian dari Allah ya, dari Tuhan. Dua, hak memeluk agama. Dan seterusnya. Nomor tiga, perlindungan hukum, pengajaran, pendidikan. Kita lanjut ya, supaya nanti ada penjabaran yang lain, supaya lebih tahu. Next, kita lanjut. Dalam faktor penentu hak dapat dibedakan 5 faktor. Yang pertama, hak lingkungan atau hak lingkungan sosial. 2, tingkat kepercayaan diri. 3, hukum. 4, penampilan. 5, kebiasaan. Maksudnya kebiasaan ini adat istiadat gitu ya. Next, kita lanjut. Ya, sekarang perhatikan gambar berikut. Apakah gambar berikut merupakan menunjukkan seseorang yang mendapatkan haknya? Diskusikan dengan keluarga karena kalian tidak bersama teman ya. Sekarang posisinya bersama orang tua di rumah. Ya, perhatikan yang sebelah kiri, sebelah kanan. Next, kita lanjut. Ya, ini ada gambar lagi. Ya. Coba perhatikan sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Bagaimana? Apakah dia sudah mendapatkan haknya katanya? Dengan memperoleh dengan nyaman. Terus yang sebelah kanan, apakah dia sudah mendapat hak memperoleh kasih sayang? Kalau kasih sayang tuh dari orang tua ya nak ya. Kita lanjut. Setelah mengamati dan keterangan dari Bapak, nanti kalian harus mengisi kolom ya. Hak di rumah seperti apa? Hak di sekolah seperti apa? Hak di lingkungan masyarakat seperti apa? Next, kita lanjut. Bapak mencontohkan satu ya. Misalkan hak di rumah mendapatkan kasih sayang. Apalagi selain kasih sayang, perhatian. Next, kita lanjut. Ya, itu contohnya kalau di sekolah mendapat pembelajaran. Kemudian hak di tengah masyarakat ya, berkumpul sosial dan sebagainya. Next, kita lanjut. Kolom selanjutnya kalian melanjutkan. Next. Sama. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Tadi sudah ya di depan atau pendahuluan Bapak tadi. Kalau kamu menyimak pasti bisa ya. Kita lanjut. 1, orang tua. Faktornya ya, ketika di rumah orang tua. Ya penentu kan, mempengaruhi hak. Ya. Kalau ketika di sekolah guru, di masyarakat lingkungan sosial. Kita lanjut. Hak dan kewajiban dalam bidang politik. Negara sudah menjamin ya, hak dan kewajiban itu tertuang dalam pasal ya, yang namanya pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap warga negara memiliki kesamaan atau dalam kedudukan hukum, walaupun perempuan, laki, kaya, miskin, ganteng, pas-pasan, dalam hukum sama kedudukannya, tidak pernah dibeda-bedakan. Contoh satu ya, hak
untuk diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan, ya, tidak membedakan gender dan sebagainya. Nomor 2, ya, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah. Nah, kita lanjut ya, biar lebih. Pasal 28, bahwa berserikat dan berkumpul itu dijamin. Pasal 28. Jadi jangan sampai kalian berdiskusi tidak aman dan sebagainya ya. Contohnya itu, apa artinya pesan dari pasal-pasal itu? 1, ya, hak itu berserikat dan berkumpul. Kemudian 2, mengeluarkan pikiran atau pendapat atau ide. 3, berkewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi. Ya, untuk lebih lanjut nanti baca ulang. Next, kita lanjut. Nah, ini lebih lanjut lagi ya. Ada hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Dijamin dalam pasal yang Bapak tulis atau Bapak ketik yang berwarna merah. Ya, ini pasal 31 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan atau pengajaran. Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah, ya, mengusahakan penyelenggaraan sistem pengajaran nasional diatur dengan undang-undang. Saat ini pemerintah sudah mewajibkan anak-anak belajar 9 tahun, artinya jangan sampai SD kalian sudah berhenti. Kemudian ada pasal 32 lagi, ya, menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan. Kebudayaan nasional itu akarnya dari budaya-budaya daerah ya. Budaya nasional itu akarnya dari daerah. Misalkan di Jawa Barat ada Jaipong, ya. Jawa Timur di sana reoknya Ponorogo dan sebagainya, ada Ludruk dan sebagainya ya. Next, kita lanjut. Nah, ya, ada penjelasan nomor 2, hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah. Tadi saya udah jelaskan. Misalkan di tari Saman kan di Aceh ya, tari Pendet dari Bali, semuanya memiliki hak untuk mengembangkan, nanti jadi semua akar budaya daerah menjadi budaya nasional atau ya tari-tari dan sebagainya menjadi budaya nasional, ada kekayaan bangsa Indonesia. Next, kita lanjut. Nah, pasal 31 dan pasal 32 merupakan hak dan kewajiban warga negara ya, tertuang dalam pasal 29. Nah, tadi sudah disinggung bahwa hak memeluk agama itu tidak ada paksaan, memiliki kebebasan kalian memeluk agama. Ya, kebetulan kalau di kita mayoritas Islam ya, anak-anak. Ya, harus. Next, kita lanjut. Masih berhubungan dengan hak ya. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan moral keagamaan ya. Oke. Itu sudah dijamin tadi, spiritual dengan terpelihara dengan baik. 8, ya, berkewajiban ya, percaya Tuhan kepada Tuhannya masing-masing atau yang esa. Yang C, hak dan kewajiban di bidang hankam atau pertahanan dan keamanan. Ya. Itu pasal yang menjamin. Pasal 30 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara ya. Sedangkan pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ya, atau lebih kerennya sebenarnya ini badan koperasi anak-anak ya. Oke, next, kita lanjut. Pasal masih 33 ya, ayat 2 tentunya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, penguasaan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, digunakan kemakmurnya sebesar-besar untuk rakyat ya. Menyatakan seperti itu, misalkan bumi, air, kekayaan alam dan sebagainya ya. Apa sih Pak bumi air ya? Berarti termasuk batu bara, ya, gas dan sebagainya ya. Sedangkan pasal 34 menyatakan fakir miskin dan anak-anak yang
gelandangan atau kaum gepeng ya di kolong-kolong jembatan, itu adalah yang harus mengatur pemerintah. Jadi kita pun boleh ketika kita ada. Next, kita lanjut. Hak untuk menjamin kesejahteraan ekonomi. Ini masih tanggung jawab pemerintah. Hak dipelihara negara dari fakir miskin masih sama. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi, ya. Nomor 5, membantu negara dalam pembangunan, misalnya membayar pajak dengan tepat waktu. Bagaimana dengan keluarga dan orang tua kalian, anak-anak? Sudah tepatkah bayar pajak? Kita lanjut ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk manusia dan alam sekitarnya. Terima kasih. Semoga kalian bersama orang tua cerdas, sehat, dan kuat, dan meningkatkan iman dan takwa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.